Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, ada sebagian kalangan di negeri kita masih saja melestarikan budaya sesajian. Pada waktu tertentu, ada yang menaruh sesaji berupa kepala kerbau. Ada pula yang dengan tumbal yang dilarung di laut atau telaga. Semua ini masih terus lestari. Padahal kalau ditinjau ritual sesaji ini adalah ritual syirik. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah berikut ini. Hanya karena sesajinya berupa seekor lalat membuat ia masuk neraka. Sebaliknya ada yang enggan untuk mengasihkan sesaji sampai ia dipenggal lehernya, malah membuatnya masuk surga. Berikut kisah dua golongan, yang satu masuk neraka dan satu masuk surga karena lalat. Kisah ini dari sahabat Thariq bin Syihab radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Mereka mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Ia pun berkorban dengan seekor lalat, sehingga mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena sebab itulah ia masuk neraka. Mereka juga memerintahkan kepada orang yang satunya, berkorbanlah. Lalu ia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jal. Akhirnya mereka pun memanggal lehernya, karena itulah ia masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud dari sahabat Thariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Hadis tersebut dikeluarkan pula oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Ibnu Abi Syaibah dalam Musonafnya. Hadis ini mauquf sahih, hanya sampai sahabat. Al-Hafiz mengatakan bahwa jika Thariq bertemu Nabi SAW, maka ia adalah sahabat. Kalau tidak terbukti ia mendengar dari Nabi, maka riwayatnya mursal sahabi, dan seperti itu makbul atau diterima menurut pendapat yang rajih. Ibnu Hibban menegaskan bahwa Thariq wafat tahun 38 Hijriah. Ada beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis tersebut menunjukkan bahwa bahaya syirik walau pada sesuatu yang dinilai kecil. Yang kedua, jika sesajen dengan lalat bisa menyebabkan masuk neraka, bagaimana lagi dengan unta atau berkorban untuk mayit atau selain itu. Yang ketiga, hadis tersebut menjadi pelajaran bahwa sesajen yang biasa dilakukan oleh sebagian orang awam di negeri kita adalah suatu kesyirikan. Yang keempat, syirik menyebabkan pelakunya masuk neraka, sedangkan tauhid mengantarkan pada surga. Yang kelima, seseorang bisa saja terjerumus dalam kesyirikan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut syirik yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka nantinya. Semoga kisah tersebut membuat kita semakin paham akan bahaya syirik dan pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam tentu harus ditinggalkan, apalagi jika sampai membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan membuat kita terjerumus dalam neraka. Allahu a'lamu bishawab.